Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya, ini bab 4 ini PPN ya, itu baru ya. Jadi Puskesmas ya belum punya ya. Di yang 9 bab itu enggak ada. Jadi ini baru ada di yang versi 5 bab ya. Jadi itu ya tetap harus menyiapkan ini, apalagi yang mau maju tahun depan ya segera dibuat ya. Saya perlu ingatkan lagi, misalnya ya, kalau Bapak Ibu nanti Puskesmas maju misalnya tahun 22 bulan Agustus misalnya gitu ya. Itu materi yang harus disiapkan bagaimana? Itu 1 tahun terakhir, yang dimaksud 1 tahun terakhir itu mulai dari Januari sampai Desember 21 gitu, ditambah Januari sampai Agustus 2002 gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Jadi kalau yang mau maju tahun 2002 itu tetap yang tahun 2001 ini harus disiapkan penuh ya. Kalau enggak nanti tidak bisa dievaluasi. Banyak yang tidak mempunyai nilai karena tidak ada datanya ya. Jadi itu. Jadi makanya yang baru-baru seperti ini ya harus segera dibuat kalau memang mau maju tahun 2002 gitu ya. Ya. Kalau enggak nanti gimana? Kan tidak bisa terus nah kan baru dimulai baru didok tanggal ini kelihatannya itu tidak berlaku ya. Baik, nah ini apa bab 4 itu ada 5 ya, ada 5 penyakit yang apa itu harus disiapkan, yaitu pencegahan dan penurunan stunting ya, kemudian penurunan AGI-AKB ya, kemudian peningkatan cakupan imunisasi ya, penanggulangan TB dan pengendalian penyakit tidak menular ya. Nah, ini ada 5 ini. Sebetulnya ini sudah dikerjakan. Kalau masalah dikerjakan itu sudah, tapi masalah menyiapkan apa dokumennya itu yang mungkin yang belum. Jadi apa mengerjakan programnya ya, mengerjakan itu tetap PDCA ya. Jadi direncanakan ya, dikerjakan ya, dimonitoring, dievaluasi. Selalu itu tetap Bapak Ibu di Puskesmas harus hafal ya. Jadi kalau mengerjakan program UKM itu selalu mengerjakannya ya, selalu yang PDCA, direncanakan, dikerjakan, dimonitoring, dievaluasi. Selalu begitu ya. Harus lengkap ya. Tidak boleh dijawab ini baru direncanakan aja tapi belum dilaksanakan, tidak boleh. Tidak bisa dinilai namanya. Namanya siap akreditasi itu PDCA-nya harus sudah sampai selesai. Tidak boleh hanya dikerjakan separuh. Kemudian manajemennya yang mendukung itu P1, P2, dan P3. Ya, itu juga selalu ya. Jadi antara P1, P2, P3, dan PDCA itu saling bergandengan untuk menjalankan program ini. Ya. Ini bab-babnya ya, nanti dibaca sendiri ya. Jadi elemennya itu sekarang ada 34 ya, 34 elemen ya, di KIP ya. Ini berikutnya TB. Nah ini petugas TB ini pada yang 9 bab juga nggak pernah ditanya ya. Nah sekarang ini harus mempersiapkan programnya dengan baik karena ini masuk prioritas ya. Jadi makanya saya ingatkan petugas TB yang ada di Puskesmas untuk siap-siap maju akreditasi yang akan datang ya. Cara ngerjakannya gimana? Sama ya, PDCA ya, direncanakan, ya, dikerjakan, kemudian dimonitoring dan dievaluasi. Ya, di sini sebutkan ya, Puskesmas harus memberikan pelayanan TB mulai dari penemuan kasus, ya, penemuan kasus atau mencari kasus, penegaan diagnosis, ya, kemudian penetapan klasifikasi. Berarti tipenya apa, tipenya TB itu apa, ya kemudian tata laksana. TB kan nanti dibagi menjadi beberapa tipe, terus
tata laksana berarti diobati, ya. Diobati sampai sembuh. Nanti bisa dikatakan sembuh, dikatakan pengobatan lengkap, bisa dikatakan gagal, dan banyak. Bisa dikatakan apa itu resisten, ya itu petugas TB saya kira sudah hafal itu, ya. Kemudian mungkin yang tidak pernah dilakukan adalah memantau sama mengevaluasi. Nah, ini mungkin tidak pernah dilakukan, setelah ini harus dilakukan, ya. Di dalam pelaksanaan program TB ini harus dipantau dan harus dievaluasi. Ini ngulangi lagi, jadi Puskesmas dalam pelaksanaan TB itu menemukan kasus, ya, menegakkan diagnosa, ya, menetapkan klasifikasi, ya, kemudian mengobati tata laksana, ya. Dan satu lagi harus dipantau, harus dievaluasi. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh petugas TB, ya. Ini pokok pikiran yang diminta, ya. TB ini merupakan masalah global, ya. Jadi sama dengan COVID, ya. Ini masalah yang tidak selesai-selesai, ya. Jadi makanya kita harus membantu pemerintah untuk ya menurunkan kasus ini. Apalagi kasus ini akhir-akhir ini semakin meningkat, ya, dengan adanya HIV, ya. Kemudian program penanggulangan TB ini, ya, seperti saya sampaikan tadi, direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti. Berarti ini PDCA, ya. Untuk tercapainya target, ya, pemerintah daerah atau kabupaten menetapkan target indikator kinerja. Berarti harus dibuat indikator kinerja, ya, di tingkat daerah, ya, yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Puskesmas untuk menetapkan sasaran. Kalau di sini sudah jelas, ya, Puskesmas mengikuti dinas, ya. Jadi di pokok pikirannya dijelaskan indikator kinerjanya itu mengikuti dinas untuk yang TB, ya. Jadi tidak membuat sendiri. Jadi ini mengikuti dinas. Jadi nanti petugas TB yang ada di dinas itu yang membuatkan indikator dan nanti diberikan kepada Puskesmas bersama targetnya. Kemudian Puskesmas melaksanakan programnya, ya. Nah, kemudian dilakukan pengukuran, ya, dilakukan penilaian kinerja. Apakah programnya itu berjalan sesuai standar atau enggak, ya. Kalau sudah sesuai standar, sesuai indikator, itu berarti baik. Kalau belum, berarti ada masalah, ya. Kalau ada masalah, sekali lagi dicari penyebabnya, kemudian ditindaklanjuti, ya. Rencana program penanggulangan TB ini menyusunnya itu mengutamakan upaya promotif dan preventif. Ini yang lebih penting, ya. Tidak hanya masalah kuratif aja, ya. Jadi yang lebih penting itu adalah promotif dan preventif, ya. Kasus yang banyak seperti ini, contohnya di Jawa Barat ini paling banyak, tapi di Jawa itu memang umumnya masih banyak, ya. Jadi ini yang tinggi-tinggi kan di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Ini masih tinggi. Jadi kita yang di Jawa Timur ya masih tinggi kasusnya, ya. Ini makanya perlu diturunkan, ya. Lainnya sudah rendah-rendah, tapi ini 3 ini adalah Jawa Barat paling tinggi, ya. Nomor 2 Jawa Timur, ya. Ini programnya pemerintah, ya. Bisa diikuti ini, ya. Ini tahun 2020, 25 dan 2030, ya, pakai target-target seperti ini. Ya. Makanya nanti pembuatan indikator ini perlu membaca ini, mempertimbangkan ini, ya. Nah, nanti setelah jadi dibuatkan oleh dinas, nanti segera dikirim ke Puskesmas. Ini yang diminta di pokok pikiran tadi. Nah, sekarang elemennya, ya. Ditetapkan indikator dan target kinerja. Jadi pertama yang perlu dibuat oleh Puskesmas adalah indikator dan target kinerja. Berarti nanti setelah dapat dari dinas, ya,
aturan itu terus dibuat menjadi aturan internal ya, aturan internal oleh itu. Kemudian ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis. Jadi setelah ditetapkan indikator, kemudian dikerjakan, kemudian juga membuat tim TB.DOT. Jadi TB ini kan pelaksananya memakai proses sistem DOT ya. Nah itu ada dokternya, ada perawatnya, ada analisnya, dan ada petugas pencatat ya. Jadi dibentuk tim ini. Kemudian logistiknya juga ada, harus ada ya. OAT-nya ya, OAT tiap kategori juga ada ya. Ya, kategori 1, kategori 2 ya. Ya. Itu harus ada ya. Kalau resisten bagaimana, dirujuk ke kemana, itu semuanya harus ada ya. Kemudian dilakukan tata laksana mulai dari mendiagnosa ya. Mendiagnosa itu kalau di pusat lebih kepada hanya menentukan kategori ya. Setelah didiagnosa, ditentukan kategorinya, kemudian di pengobatan sesuai dengan kategorinya ya. Kemudian dipantau, pemantauan pengobatan. Sekarang ada pemantau minum obat itu ya, kemudian dievaluasi, ditindaklanjuti. Jadi banyak ini ya, ini yang dikerjakan ini banyak untuk EP5 ini. Kemudian program penanggulangan TB sekali lagi juga dikoordinasikan. Jadi dikoordinasikan ini semua ya, semua program itu perlu dikoordinasikan. Tadi yang ditanyakan gimana buktinya, ya terserah. Mau di lewat apa ya, lewat surat boleh, lewat WA boleh ya, lewat internet boleh ya, terus lewat pertemuan juga boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan ya. Jadi yang dikerjakan oleh TB itu hampir sama juga yang dikerjakan oleh petugas-petugas yang lain ya. Ini contohnya ya. Jadi ini contoh indikator ya, misalnya cakupan penemuan dan pengobatan TB targetnya 85%, contoh ya. Presentasi pasien DM yang di screening TB 20% ya. Cakupan pemberian terapi pencegahan TB 20%. Terserah ini nanti ya segera dibuat indikatornya di Bojonegoro bagaimana itu terserah. Ya, jadi ini ada SK tentang penetapan indikator. Setelah itu dikerjakan. Jadi kalau dikerjakan ada hasil, kemudian masuk ke analisis ini, ya indikatornya apa, targetnya berapa, capaiannya berapa, ada gap, ya dianalisis, ya terus upaya pemecahan, ya setelah itu dimasukkan RUK, ya terus TL-nya itu tahun berikutnya. Ya. Itu cara mengerjakannya, jadi nanti ini contohnya, ini Bapak Ibu bisa baca, pakai ini, segera dibuat ya, supaya nanti segera bisa rapi ya. Ini kerangka acuan, ya kerangka acuan saya kira sudah sering membuat, cuma ini kegiatannya itu diberikan ini ya. Jadi yang dimasukkan nanti untuk membuat programnya itu adalah promosi kesehatannya, surveillance TB, ya, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus TB, ya, pemberian kekebalan, terus pemberian obat pencegahan. Mana yang Puskesmas bisa kerjakan itu yang dibuat. Tidak harus persis seperti ini. Ini hanya contoh-contoh aja, ya. Nanti referensinya sudah disebutkan pakai Permenkes 67 tahun 16 ya. Ini ya, seperti ini nanti tolong dibuka ya. Supaya Bapak Ibu dalam pengelolaan ini menjadi lebih baik ya. Yang versi 9 bab ini tidak pernah ditanyakan ya, otomatis ya baik atau enggak ya enggak tahu ya. Tidak termasuk penilaian. Tapi ini untuk yang versi 5 bab ditanyakan, jadi ya menjadi penting gitu ya.
Ini SK tentang TB ya. Jadi SK-nya perlu dibuat, timnya nanti sekali lagi ini ada dokternya, timnya itu ya, ada perawatnya, ada analis dan ada petugas Jatpor ya. Dasarnya pakai ini ya, membuat SK-nya seperti ini ya. Ini ada contohnya ya. Ini terus nanti SK ini dilampiri dengan tim gitu ya. Ini tim. Jadi Bapak Ibu bisa membuat ini tolong ya. Jadi pilih aja dokternya ya. Ingat kalau ada tim selalu dilengkapi lagi dengan uraian tugas ya. Uraian tugasnya yang jelas. Dokternya tugasnya apa, perawat tugasnya apa, analis tugasnya apa, tugasnya apa. Itu harus jelas. Jadi supaya lengkap. Jadi SK, lampiran tim dan lampiran uraian tugas ya. Supaya jelas. Ini logistiknya, ya saya kira sudah hafal Bapak Ibu ya. Ada kategori 1, kategori 2, dan kategori anak ya. Terus logistik yang untuk pemeriksaan dahak ya, CTM, cartridge untuk CTM, mikroskop binikuler ya, masker bedah ya, dan lain-lain. Ini pot-potnya ya untuk mengambil dahak ya. Ya, jadi ini sudah diberikan contoh, tinggal nanti merapikan. Ya, SOP-nya banyak ya. SOP permintaan OAT, SOP pengelolaan, ya, distribusi, pemusnahan dan seterusnya. Ini melaksanakannya, ya. Jadi mulai dari mendiagnosa, mengobati, memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti. Ini contoh rekam medisnya, ya, rekam medisnya juga ada, terus register laboratoriumnya ada, buku-buku yang harusnya ada ini, ya, buku teknis ini tolong dicari, kalau enggak punya ya fotokopi, saya sarankan ya, membuat SOP, ya, SOP-nya ini diberikan contoh seperti ini, tolong itu dibuat untuk petugas TB. Kemudian koordinasi, ya ini seperti ini pertemuan, pelaksanaan, pemantauan, ya, monitoring, ya, gimana caranya monitoring ini diberikan format-formatnya, ya. Kalau wawancara ini formatnya, jadi semuanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu laksanakan, ya. Ini laporan-laporannya ya sudah disebutkan di sini. Forum TB 07, 08, 11, ya petugasnya saya kira sudah hafal. Nah ini harus dirapikan. Apakah ini tiap bulan sudah ada? Gitu. Jangan sampai nanti ada yang hilang dan sebagainya. Ini banyak sekali ya forum-forumnya TB ya. Ini laporan-laporan yang harus disiapkan oleh Puskesmas. Di sini sudah disebutkan, tinggal nanti dicari dan dirapikan di Puskesmas. Ya. Ini juga ada sistem informasi tuberkulosis, apakah Puskesmasnya sudah punya dan sudah berjalan. Ya. Oke. Itu untuk yang TB, ada pertanyaan dulu? Belum ada, dokter. Richard. Ya, belum ada. Ya. Ya. Saya perlu mengingatkan, mudah-mudahan petugas TB-nya ikut ya, ikut dengarkan ya, karena begitu banyak yang harus dikerjakan. Kalau tidak ada, ya tolong informasi ini segera diberitahukan pada petugas TB supaya mereka bisa menyiapkan dengan baik ya. Karena saya tidak tahu yang ada di Puskesmas itu yang ikuti ini siapa, semua atau enggak. Ya.